Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rasanya merek pondok kita tidak ada. Oh, sini ya. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya ya, sholat sunat itu paling utama itu di rumah. Ya, pada prinsipnya itu. Ya kan? Makanya Rasulullah menjelaskan bahwa, coba lihat di sini. An Said ibn Sabit radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salati mar'i fi baitihi illa maktubah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ya, jadi kalau seandainya kita dekat dengan masjid, jadi sholat rawatib itu umpamanya sholat rawatib atau sholat sunat fajar, sholat duha, sholat apa lagi, sholat tahajud dan sholat malam ya. Nah, itu terutama sekali kalau dekat rumah kita di masjid, setelah azan kita sholat di rumah, kemudian nanti baru setelah itu baru ke masjid. Cuman kalau rumah kita jauh kadang ya terlambat kan. Maka dari itu apapun bentuk sholatnya dia akan terpelihara ya. Kalau sholat di rumah itu terpelihara dia dari ria, ya, jauh dari ria gitu. Jadi keutamaan sholat sunat di rumah itu terjaga dari sifat ria. Ya. Makanya sahabat itu pernah mengeluh ya, merasa dia menjadi orang munafik gitu. Kenapa? Kalau di masjid semangat sholat gitu, tapi kalau di rumah tidak. Kalau lagi ada pengajian bersama Rasul, dia rasa imannya kuat. Tapi ketika di belakang Rasul, imannya lemah gitu. Ya kan? Maka dia merasa seperti orang munafik saja saya ini ya Rasulullah. Ya kan? Maka Rasul mengatakan itulah perjuangan. Ya kan? Kalau sudah kuat seperti bersama saya selalu, mungkin tidak perlu malaikat untuk menjaga gitu ya. Jadi ini yang perjuangan kita. Jadi walaupun nanti sholatnya di masjid, kita berjuang jadi orang yang ikhlas gitu, supaya kita ridho. Ya kan? Nah, kalau seandainya habis sholat, lalu kita pulang, sholat di rumah, pasti kan ada jarak. Nah, gitu ya. Nah, itu mendudukkan, boleh tak sholat sunat selesai sholat jenazah tadi kan? Nah, gitu. Ada jarak di antara kita gitu. Ya kan? Dengan dengan sholat wajib. Ya kan, berarti dijarakkan, direnggangkan oleh sholat jenazah.
gitu. Maka itu boleh saja. Ya, selesai sholat jenazah, kita kembali lagi untuk sholat sunat gitu. Tapi yang lucu, kadang-kadang karena saking cepatnya ingin melaksanakan sholat jenazah, sehingga tidak dilaksanakan dan beri kesempatan sholat sunat rawatib kan. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Kemudian langsung diangkat jenazahnya, lalu disolatkan. Kan tujuannya satu saja itu ibu-ibu. Kenapa cepat dilaksanakan sholat jenazah itu? Tujuannya supaya segera kan. Kan ada hadis asri'u bil janazah, segera laksanakan penyelenggaraan jenazah. Termasuk orang ingin menyegerakan untuk menyolatkan. Cuman kadang-kadang selesai sholat jenazah dipimpin pula berdoa sepanjang, doanya lebih panjang pula daripada sholatnya gitu. Walaupun syariatnya tidak ada. Ya, tidak ada dibimbing doa bersama setelah sholat jenazah, tidak ada. Iya. Jadi begini, kan 4 takbir itu kan sholat jenazah itu. Pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah kan. Selesai Allahu Akbar, baca selawat Nabi. Allahu Akbar, itu doa untuk jenazah. Jadi doa apa lagi? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fa'amhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madahalahu wa abdilhu daran. Itu kan ada doanya tuh. Ya kan? Allahu Akbar. Itu malahan takbir yang keempat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tidak ada doa itu. Langsung Allahu Akbar. Tuh ada imam yang kedua bilang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Baru satu kali aja salamnya itu. Tapi di Indonesia oke lah, mungkin pahamnya ada doa yang di takbir yang keempat, umpamanya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa firlana walahu. Jadi ada doa untuk kita dan untuk jenazah kembali gitu. Oke kan, sah saja. Allahumma firli hayna wa maitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Oke saja tuh. Nah, tapi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu ada pula dibimbing pula doa panjang-panjang itu. Malah ada pula yang sampai doanya lebih panjang daripada sholat tadi. Padahal tadi kita inginnya menyegerakan jenazah. Seharusnya setelah itu, ya, setelah itu dibawa ke pandan pekuburan. Nah, kalau di Madinah atau di Makkah, nanti di tempat perkuburan itu, kecuali di Baqi ya. Kalau Baqi itu kan dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau Mahalah itu dekat dengan Masjidil Haram. Kalau kita dikebumikan di apa ya, di kayak ada Abah Ambo, adik dia Abah Ambo itu meninggal di Makkah, itu dikebumikan di Seraya namanya. Kira-kira 40 kilo dari dari Masjidil Haram. Saya sudah ke situ, ya kan? Jadi kalau jenazah itu dibawa ke situ, nanti di luar tuh Bu, ada tempat sholat, ya, tempat sholat agak sedikit lebih kecil daripada ruangan ini. Di luar itu aja. Dan itu ada karpet di situ, tapi karpetnya digulung. Jadi pakai plastik. Ada juga kotak untuk Al-Quran, tapi pakai plastik. Jangan mau tahu-tahu kalau hujan datang kan. Karena jarang hujan di situ kan. Itu jenazah itu kembali disolatkan di situ. 2 kali dia. Nah gitu. 2 kali itu. Boleh tak? 2 kali boleh. Boleh berulang menyolatkan jenazah itu Bu. Pamannya ini meninggalnya di Padang gitu ya. Ini baru dibawa ke kampung. Diselenggarakan di rumah beliau.
mau disolatkan dekat masjid, dekat rumah. Nah, solatkan di situ. Karena beliau ini tokoh, dibawa pula ke kampus atau ke kantor gubernur gitu. Dulu kan ada yang seperti itu. Nanti di masjid kantor gubernur itu disolatkan lagi, atau di masjid di kampusnya disolatkan lagi. Kalau dia organisasi dulu, umpamanya di Masjid Taqwa Muhammadiyah itu, ya kan, ada dulu ustaz kita, teman saya, Ustaz Yong Sasri, ya kan, itu 3 kali disolatkan. Pagi beliau meninggal tuh malam, di waktu saya mau ceramah maghrib, dapat berita, sudah isya saya datang ke rumah. Kami rapat, nih rencananya mau ini Bu ya. Akhirnya, boleh saya bilang. Jadi, besok pagi diselenggarakan pas waktu jam-jam 9 atau jam 10, sholat di musola dekat rumah beliau. Melimpah orang sholat di situ. Kemudian dibawa ke Masjid Taqwa Muhammadiyah. Sholat Jumat. Sudah sholat Jumat, ya penuh lah kan. Wah, itu memang beruntung sekali itu. Saya betul bangga sekali melihat. Ya, walaupun beliau meninggal, tapi cara beliau meninggalnya orang menyolatkan gitu. Penuh Masjid Taqwa itu. Habis Jumat kan? Ya. Kemudian dibawa ke kampung beliau, di arah ke Bayang itu. Di masjid kampung itu disolatkan lagi. Boleh berulang-ulang. Yang tidak boleh orang yang sama. Maksudnya bukan mayat, tentu ya mayat yang sama kan. Orang yang menyolatkan tadi dia sudah menyolatkan dekat rumah itu, solatkan lagi di masjid. Itu nanti solat lagi di kampung ada. Enggak, yang boleh itu jenazah yang sama berulang disolatkan oleh orang yang berbeda. Ada tak dalilnya tuh Ustaz? Nabi Muhammad itu tidak terhitung kalinya disolatkan. Nabi Muhammad itu, jadi Nabi itu meninggal di rumah beliau, tidak keluar dari situ jenazahnya. Jadi tempat rumah Nabi yang dulu itu, itulah 3 kamar itu, 3 jenazah itu yang muat di situ. Situlah besarnya rumah Nabi. Jadi beliau meninggal di situ, diselenggarakan di situ, dimandikan, dikafani, ya kan, disolatkan di ruangan itu. Terbayang tak kira-kira ibu-ibu itu, ratusan ribu orang yang mau menyolatkan, muhajirin dan ansor, yang tua, yang muda, ya kan, menyolatkannya gitu. Siapa? Jadi Nabi itu berulang-ulang disolatkan. Ya kan, meninggalkan hari Senin kan, sampai baru selesai itu nanti Rabu malam. Iya, Nabi kan hari Rabu malam, artinya baru selesai. Jadi beliau itu dikebumikan malam-malam. Yang pertama ini kondisinya seperti itu. Ya. Jadi bukan hari Senin itu meninggal pagi langsung disebarkan. Rapat itu lama itu, Bu. Di Bani Sakifah, Bani Sa'idah itu. Untuk menentukan siapa yang jadi penggantinya Rasulullah. Rapat itu namanya di Sakifah Bani Sa'idah. Kalau sekarang tempatnya itu di sudut bagian belakang Masjid Nabawi. Ya kan, serang lagi bangun di situ sekarang. Ada bangun apalah kan. Nah, kemudian orang menyolatkan itu mulai dari sahabat-sahabat besar, ya kan? Orang muhajirin berapa ribu tuh, Bu? Yang masuk ke dalam itu paling puluhan orang. Gantian sholat terus. Ya kan? Bahkan sahabat Ansar lagi. Bayangkan. Apa yang boleh sambung pada waktu itu? Jadi masuk ke dalam itu orang. Ya kan? Jadi Nabi tidak dibawa ke masjid Nabi itu, disolatkan di dalam itu.
Karena begini, Bu, ketika Rasulullah wafat, tentu harus dipikirkan bagaimana penyelenggaraan jenazah beliau. Kan banyak yang harus diputuskan dulu. Barulah Abu Bakar mengatakan, dulu pernah Abu Bakar mendengar bahwa seorang nabi itu dikebumikan di mana beliau meninggal. Nah, di mana beliau wafat, disitulah dikebumikan. Itu untuk sepakat itu je, Ibu. Awak sih kok ni mama iolo, pejabat iolo, ustaz iolo. Tu lama cerita kau tu. Ya nak, kena dibawa kemari, kena dibawa ke ceritanya kemari antara kesepakatan keluarga dengan kemanakan panjang lo cerita mah. Iya kan? Iya kan? Nah, jadi walaupun kita dibatasi, ini ceritanya tadi sholat sunat ini ya. Walaupun kita dibatasi oleh apa? Oleh sholat jenazah, maka tetap saja bisa melaksanakan sholat sunat rawatib. Di rumah boleh. Ah, ini kan dikatakan tadi. Enggak masalah. Ya kan? Tapi kalau mantan jenazah dulu letih bolo waktu asar tuh enggak ada sholat rawatib lagi. Di Makkah sendiri kan kita selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu dia diumumkan tuh. Diumumkan sholat jenazah kan. Nah, kita belum sempat sholat sunat tuh. Menunggu sholat jenazah, nanti setelah itu sholat jenazah baru kita lanjutkan dengan sholat sunat, khususnya di zuhur atau di maghrib atau di isya, ya kan? Sudah sholat jenazah, lanjutkan sholat sunat rawatib. Kan dibatasi itu. Nah, tadi yang kita sorot itu sudahlah ingin cepat pelaksanaannya, tapi justru diperlambat dengan panjangnya berdoa. Sudah selesai sholat jenazah, panjang pula doanya itu. Padahal tidak ada syariat untuk mendoakan sepanjang itu. Apalagi doa yang untuk jenazah yang tadi juga. Sudah itulah kamar-kamar saya pakai doanya lain. Ya tak? Doa-doa yang dibaca itu lah kamar payi saya lagi gitu. Nanti ikulah dibawakan lain. Nah, kadang dulu tuh buka pintu rasaki gitu. Padahal jenazah dimukakan. Doa yang dibaca itu je. Allah firlahu warhamhu. Ya kan? Nah, nanti kalau ada syariatnya itu setelah sampai di kuburan, kemudian dikuburkan, setelah dikuburkan baru ada doa. Nah, silakanlah berdoa. Waqafa alaihi. Jadi Rasulullah itu berdiri, kata Rasulullah, istaghfiru li ahikum. Inna wal an yas'alu. Kamu berdoalah untuk saudaramu atau minta ampunkanlah untuk saudaramu karena dia sekarang ditanya. Artinya dia ditanya di alam barzahnya itu. Nah, masalahnya apa sendiri-sendiri berdoa atau bersama-sama dipimpin imam. Nah, gitu kan? Beda ikhtilafnya di situ. Kalau di masa Nabi itu ya sendiri-sendiri aja berdoa. Jadi kalau kita datang ke kuburan, doakan saja orang yang dikuburkan itu dosanya diampuni oleh Allah. Iya kan? Itu bisa. Jadi tidak terlalu sempit makna melaksanakan sholat itu. Bukan tidak boleh lagi sholat setelah sholat jenazah. Bisa. Iya kan? Nah, karena lalu di rumah lebih utama itu menjaga keikhlasan supaya jauh dari jadi riya itu.